Ya, jadi hari ini tanggal 20 Desember 2020 saya telah meresmikan Kodim 0914 Tanah Tidung menjadi bagian dari jajaran Kodim di wilayah Korem 092 Maharajalela Kodam 6 Mula Warman. Kodim ini adalah merupakan gelar satuan TNI Angkatan Darat yang memang dalam rencana strategis sudah disiapkan sejak beberapa waktu yang lalu melalui kajian, dan memang karena Kabupaten Tanah Tidung adalah kabupaten yang juga pemekaran baru dan masih muda, sehingga diperlukan unsur-unsur satuan-satuan instansi terkait termasuk diantaranya TNI. Nah, oleh karenanya kita menempatkan satu komando kewilayahan yaitu Kodim 0914 Tanah Tidung untuk mendukung tugas-tugas kewilayahan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan, untuk memanfaatkan segala potensi yang ada untuk mendukung pertahanan negara di wilayah perbatasan. Ini yang Korem 0101 Antasari, Banjarmasin. Memang sudah melalui proses, dan tentu saya berharap kepada pejabat Komandan Kodim yang baru segera pahami tugas pokok, kemudian segera memahami wilayah, dan segera bisa bersinergi dengan seluruh komponen yang ada, baik pemerintah daerah dalam ini Kabupaten Tanah Tidung, kemudian dengan unsur-unsur kepolisian yang ada, termasuk dengan unsur-unsur TNI yang ada di wilayah ini. Dan tentu bersama masyarakat, kita bersama-sama membangun, menjaga agar wilayah ini tetap aman dan kondusif, serta menjaga pertahanan negara di wilayah perbatasan. Ini yang kita lakukan. Kalau mengenai personelnya sendiri seperti apa? Ya, sejauh ini memang proses untuk pengisian personel sudah dilakukan. Sekarang sudah cukup memadai karena sudah mencapai kurang lebih 54%. Secara bertahap setelah ini akan kita penuhi sampai dengan 70%. Sehingga nantinya akan mampu segera beroperasional untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada Kodim 0914 ini. Secara umum tidak ada masalah, karena itu memang secara bertahap harus kita lakukan pengisian. Jenderal, kalau berbicara soal Kaltara sendiri untuk personil pengamanan di wilayah perbatasan Kaltara totalnya berapa sih? Ya, jadi secara umum kita kan menggelar ada satuan tempur, ya kan, yang sekarang berada di bawah Brigade 24 Bulungan Sakti. Kemudian juga ada satuan komando kewilayahan Kodim, yaitu mulai dari Korem membawahi 5 Kodim sekarang. Kemudian kita juga menggelar satuan tugas pengamanan perbatasan di 2 sektor. Ada 2 satgas di sana. Di sektor Timus sekarang Satgas Batalion 623, kemudian di sektor Barat ada Batalion 200 Raider, dan dalam waktu dekat mereka akan segera pergantian, ya. Dan masing-masing nanti akan bertugas sesuai dengan tugas masing-masing. Sehingga kalau kita melihat kekuatan, semua kan di bawah Kodam 6, ya. Jadi kekuatannya ya sesuai dengan kekuatan Kodam 6 yang ada, terdiri dari satuan tempur, satuan banpur, dan satuan komando kewilayahan yang saling membackup tugas ini. Ya. Kalau untuk jumlah personil, mohon izin akan kami pandu hitung mundur dari 3, 2, 1. Dan dengan penekanan tombol serta pelepasan burung merpati ini merupakan simbol peresmian Kodim 0914 Tanah Tidung Korem 092 Maharajalela. Ada 2 batalion yang bertugas, masing-masing batalion di perbatasan itu jumlahnya 450, jadi total 900 yang digelar di pengamanan perbatasan. Kemudian ada 5 Kodim di bawah Korem, kalau rata-rata kekuatannya sudah mencapai 75-80%, dan itu satu Korem sudah mencapai kurang lebih 2.500, sehingga batalion brigade juga ada 2 batalion tempur. Saya pikir sudah cukup kuat untuk mendukung tugas pokok, meskipun tentu nanti akan ada kajian-kajian untuk bagaimana menyiapkan satuan-satuan untuk memperkuat wilayah pertahanan, khususnya di perbatasan. Terkaitnya patok-patok yang ada di perbatasan itu ada terjadi gangguan atau seperti ya, sampai saat ini Satgas yang berada di perbatasan di bawah Kolakops Korem 092. Jadi Pak Dandran selaku dan Kolakops, saya selaku Panglima Komando Operasi. Dari laporan yang dilaporkan kepada saya oleh Satgas-Satgas, hampir secara umum patok-patok dalam keadaan aman dan selalu dilakukan patroli oleh mereka di beberapa titik. Dan sejauh ini wilayah perbatasan juga cukup kondusif, mengingat memang situasi sekarang kan situasi pandemi. Di Malaysia sendiri cukup ketat dalam proses karantina terhadap masyarakat, dan kita sendiri juga menjaga protokol kesehatan, sehingga memang sejak bulan Juli terakhir ini relatif kondusif, tidak ada hal yang menonjol, meskipun sebelumnya ditemukan juga sabu-sabu yang diselundupkan kurang lebih 7 kg dan berhasil ditangkap oleh Satgas Unit 623. Kemudian juga adalah beberapa ilegal yang memang. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.